Bab 1. Senja yang mengajari menunduk langit Banda Aceh sore itu tidak sekadar kelabu. Ia seperti lembaran nasihat yang dibentangkan Allah di atas kepala manusia agar siapapun yang memandangnya ingat bahwa hidup tidak selalu cerah, namun selalu punya jalan pulang bagi hati yang mau merendah. Faris berdiri di tepi sebuah jembatan kecil. Air sungai bergerak pelan, seolah sedang bertasbih dalam bahasa yang tidak dipahami manusia, tapi terasa oleh jiwa yang mau mendengar. Di tangannya ada selembar sketsa yang sudah lusuh, rancangan rumah singgah tempat orang-orang lelah akan belajar bernapas kembali. Namun Faris tahu, ada rumah singgah lain yang lebih ia butuhkan, rumah singgah bagi hatinya sendiri. Ia baru beberapa hari pulang dari kota-kota besar yang gemerlapnya sering menipu, pulang dari rutinitas yang mengajarkan banyak hal kecuali satu, ketenangan. Dan ketika kaki kembali menjejak tanah yang pernah membesarkannya, ia justru merasa seperti tamu bukan karena Aceh menolaknya, tetapi karena ia sendiri telah lama mengusir adab dari sebagian sudut dirinya. Suara motor lalu lalang, anak-anak kecil menenteng ikra, berlari kecil mengejar teman. Ada pedagang yang memanggil pembeli dengan suara yang tidak dibuat-buat. Semua tampak biasa, tapi bagi Faris, semua itu seperti ayat-ayat yang dulu sering ia baca tanpa tadabbur, lalu kini dibacakan ulang oleh kehidupan. Ia menarik napas panjang. Ya Allah, pulang ini bukan hanya pulang badan, kan? Pulang ini harus pulang hati. Faris. Suara itu datang seperti ketukan lembut pada pintu masa lalu. Tidak keras, tidak memaksa, tapi cukup membuat Faris menoleh. Di seberang, berdiri seorang perempuan, jilbabnya rapi menutup dada. Langkahnya tertahan oleh adab, dan matanya tidak liar mencari-cari. Ia membawa map tipis di tangan kiri, sementara tangan kanannya menggenggam tali tas dengan tenang. Faris merasa dadanya seperti disentuh sesuatu yang lama ia simpan, lalu ia kubur dengan alasan takdir belum mengizinkan. Safira, nama itu muncul di benaknya seperti doa yang pernah ia ucapkan dalam sujud, lalu ia lupa apakah Allah menjawabnya dengan iya, tidak, atau tunggu. Assalamualaikum, ucap Safira. Waalaikumsalam, jawab Faris, dan ia heran. Mengapa satu salam bisa membuat seseorang merasa kecil sekaligus aman? Ada jarak di antara mereka, bukan jarak yang dingin, tetapi jarak yang menjaga, jarak yang mengingatkan bahwa perasaan, sehalus apapun, tetap harus tunduk pada hukum Allah. Dan di Aceh, jarak semacam itu bukan sekadar adat, ia adalah pagar yang membuat cinta tetap suci. Kamu sudah pulang, kata Safira pelan. Iya. Faris mengangguk. Baru beberapa hari. Safira tersenyum kecil, tapi tidak berlebihan. Senyum yang seolah berkata, aku senang, tapi aku tidak berhak menuntut apa-apa. Umi kamu datang kemarin, lanjutnya. Beliau bilang kamu akan bantu desain rumah singgah. Faris menatap map itu. Jadi kamu di lembaga itu? Safira mengangguk. Aku mengajar anak-anak, juga urus beberapa program. Rumah singgah itu penting. Kata penting meluncur sederhana, tapi Faris menangkap bahwa di baliknya ada letih yang tidak selalu tampak, ada perjuangan yang tidak selalu disorot, ada doa yang mungkin lebih banyak air matanya daripada kata-katanya. Faris ingin berkata, aku pernah melihatmu dari jauh. Aku pernah ingin mendekat, tapi aku tak punya keberanian yang cukup halal. Namun ia menahan. Tidak semua yang terasa perlu diucapkan. Tidak semua yang terpendam harus dilampiaskan. Ada kalanya, menjaga lebih mulia daripada menyatakan. Aku akan berusaha maksimal, ucap Faris. Safira memandangnya sesaat. Pandangannya tidak menuntut, tidak menguji dengan curiga. Ia seperti ingin memastikan, apakah Faris masih orang yang dulu atau sudah berubah oleh dunia, lalu lupa bagaimana menunduk. Boleh aku lihat sketsanya? Tanya Safira. Faris menyerahkan kertas itu. Ketika jaraknya tinggal sejengkal, Faris menahan gerak. Ia menggeser kertas sedikit lebih ke depan agar tidak perlu ada sentuhan. Bukan karena takut pada Safira, tetapi karena takut pada dirinya sendiri. Ya Allah, aku tahu aku lemah.
Maka jangan engkau biarkan aku meremehkan hal kecil yang bisa menjadi pintu pada hal besar. Safira menerima sketsa itu tanpa memperlihatkan reaksi apapun. Seolah ia paham, adab ini bukan sikap menghindar, melainkan sikap menjaga. Ia menunduk, membaca garis demi garis. Lalu ia berkata, "Kamu masih suka bikin ruang terbuka di tengah." Faris tersenyum samar, supaya rumahnya punya napas. Safira mengangguk perlahan, supaya orang yang tinggal di dalamnya punya tempat untuk menenangkan diri. Kalimat itu menancap di dada Faris. Ia seperti sedang bicara tentang rumah singgah, tapi Faris merasa Safira sedang membaca dirinya. Lelaki yang tampak rapi di luar, namun berantakan di dalam. Angin membawa bau laut dari kejauhan. Senja semakin tipis, dan ketika azan maghrib mulai mengalun, Faris merasa seluruh kota seperti berhenti sebentar untuk mendengarkan. Azan itu bukan hanya panggilan salat, ia panggilan pulang. Safira menutup map dan mengembalikan sketsa. "Kalau kamu tidak keberatan, setelah maghrib kita bahas di kantor. Ada kebutuhan khusus." Faris mengangguk. "Insya Allah." Kata insya Allah itu meluncur, tapi Faris tahu ia bukan sekadar ia perjanjian kecil bahwa semua yang akan dilakukan nanti harus berada dalam ridha Allah. Safira menunduk sejenak, lalu tanpa menatap terlalu lama, ia berkata, "Aku senang kamu pulang, Faris." Faris ingin bertanya, senang sebagai apa? Sebagai teman lama, sebagai orang yang dibutuhkan lembaga itu, atau sebagai seseorang yang dulu pernah ia doakan. Namun Safira melanjutkan, suaranya tenang, tapi Aceh punya cara sendiri menguji orang yang pulang. Faris menahan napas. Ia ingin meminta Safira menjelaskan, tapi azan menutup ruang itu. Seolah Allah berkata, ada hal yang harus kamu dahulukan sebelum membahas hal yang kamu inginkan. Mereka berjalan menuju masjid, tidak berdampingan terlalu dekat, tidak pula saling menjauh. Langkah mereka seperti dua garis yang sama-sama menuju kiblat, hanya saja belum tahu apakah akan dipertemukan dalam satu titik yang bernama takdir. Di pelataran masjid, Faris menatap langit yang kini gelap sepenuhnya, dan di dalam dadanya, ia berbisik, "Ya Allah, jika perasaan ini engkau ridhai, tundukkan ia agar patuh padamu. Jika ia hanya lahir dari kekosongan dan lemahnya imanku, patahkanlah ia dengan cara yang paling engkau cintai sebelum ia mematahkan aku darimu." Faris melangkah masuk, dan ia sadar, mungkin inilah awal ujian sebenarnya. Ketika hati mulai bergerak, tetapi iman harus memegang kendali. Bersambung ke bab kedua. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kelanjutan kisahnya.